Udah, cekak. Nggak ada orang mau nyopet Bismillahirrahmanirrahim, nawa itu nyopetun, nggak ada. Orang mau tawuran, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti ya Allah. Matikan 6 orang, nggak benar. Orang mau berbuat seksual, baik deh, sebelum pacaran kita mulai ala hadiniyah al-fatihah, nggak ada. Baik, kita kedatangan bintang tamu yang sangat penting sekali. Ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Amin, tapi bukan, Pak. Bukan. Kamu berarti belum berhasil mengontak Bapak Presiden buat jadi bintang tamu? Iya, karena beliau lagi sibuk, Pak. Nanti saya coba terus, Pak. Tapi ini ada bintang tamu yang nggak Baik, kalah Bapak penting. Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden. Bisa juga, cuma sama juga penting juga, lagi sibuk ngurus negara juga, Pak. Ini Ada orang yang lagi nggak sibuk aja nggak? Oh, ada. Tapi penting. Tapi penting. Sahabat Bapak. Saya undang karena dia sering ribut sama Bapak. Jadi kita akan melihat pertengkaran yang harmonis di sini, Pak. Kita undang yang sudah tidak hidup aja, coba ada satu yang tidak hidup. Serem, Pak, kalau Yaudah, itu. siapa sempat keluarin? Langsung saja kita undang Ustadz Wijayanto. Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini khusus karena kedatangan Ustadz, maka Cika akan mengambil alih. Bukan, sama Bapak. Sama Bapak. Saya males. Ini kalau berdua ratingnya bagus, apalagi kalau berantem. Ya. Makanya kita, nah kan ini biasanya tanya Ustadz, kalau enggak segmen terus Ustadz menerangkan secara agama gitu. Nah, kita sering bertemu Ustadz, tapi kita belum mengenal sosok Ustadz lebih dalam lagi. Aduh, jangan. Islam. Ini apa sih, saya mau jadi saksi, jadi wali, apa mau jadi apa? Jadi Ya itu dia, makanya pertanyaannya, jadi gunanya apa ada di sini? bintang tamu. Oh, bintang tamu. Iya, karena kan Ustadz ini dikenal dengan Ustadz hitam putih. Betul? iya. Kalau lagi off air kemana-mana gitu kan? Iya. Ustadz hitam putih. Makanya saya persilahkan Bapak dan Ustadz untuk bertengkar secara harmonis. Tepuk tangan. Ustadz Wijayanto. Iya. Kita kan walaupun berbeda dan itu keniscayaan. Iya, betul. Indahnya hidup ini kalau ada perbedaan. Betul, betul. Ini menarik. Nah, Iya. tapi Ustadz ini sebenarnya ini yang mau saya tanya. Ustadz ini agak berbeda dengan yang lain. Iya, kalau sama. Harganya. Oh iya, pasti lah. Iya. Iya, harganya. Nggak level kalau yang gitu-gitu. Iya, makanya betul. Tapi Ustadz ini materinya penuh dengan kritik yang membangun, maksud saya. Tapi dalam Ustadz bicara, Ustadz selalu menyelipkan jokes atau komedi Iya, dalam menyampaikan kritiknya. Iya. Gitu kan. Ini tujuannya apa? Pertama karena orang menyampaikan pesan itu kan kalau bisa sampai ke hati. Dan hati ini mudah digugah. Kalau orang Persi bilang pehledil badmedin. Ambil dulu hatinya, kamu akan dapat seluruhnya. Jadi kalau kita ngambil dompet itu bodoh karena copet itu bodoh karena ngambil dompet. Seharusnya kalau pintar ngambil hatinya. Nanti dompet dan kehormatan pun diserahkan semuanya. Oh iya. Nah, di mana-mana akan universal kalau orang itu diambil hatinya dengan semua orang itu suka humor. Tidak ada satupun orang yang tidak suka humor. Dengan seni, dengan humor itu hidup jadi indah. Dengan ilmu hidup jadi terarah, dengan agama hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah. Maka orang perlu diambil itu, di samping memang ada prinsip menyampaikan kebenaran itu satu, yasiru walatu asiru. Senangkan, mudahkan jangan dipersulit. Pertama, mudahkan jangan dipersulit. Kedua, senangkan jangan dibuat lari. Nah, kedua, berikutnya step by step. Kata new kid on the block. Jadi ya artinya kalau bisa itu dikodrikulihim dengan kadar akalnya. Tentu saya beda ketika ngajar di tablik akbar banyak orang dengan yang forum khusus.
Karena umat itu ada dua, ada umat dakwah, ada umat risalah. Umat dakwah itu kayak begini ini kita perlu entertain. Tapi kalau sudah di kelas belajar ilmu secara umum ya belajar. Ya belajar, beda. Nggak bawa buku aja saya suruh pulang. Ya. Ngapain di sini? Tetap ada ketegasan. Ya. Tetap. Oke. Ustaz, ini ada pertanyaan yang mungkin mewakilkan banyak orang. Anda itu termasuk ustadz yang maksudnya terbuka sebenarnya, terbuka lalu menyampaikan kritik tadi sudah bilang, tapi dengan cara ciri khas ustadz sendiri. Nah, contohnya begini ustadz, pada saat kemarin Indonesia ini kan sedang penuh dengan masalah ya, entah masalah ini dibuat atau enggak saya nggak tahu. Tapi pada saat penuh dengan masalah seperti itu, ketika banyak pakar-pakar agama apapun yang ikut nimbrung, sedangkan saya tidak melihat ustadz di sana ikutan nimbrung. Karena kenapa? Ada ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ini mohon maaf, terutama di medsos. Medsos itu kalau nggak bener banget ya salah banget. Tidak ada yang di tengah-tengah. Mohon maaf, yang senang pemerintah itu memuji pemerintah luar biasa, seolah-olah semuanya benar. Sampai data-datanya palsu bisa masuk. Yang anti pemerintah, seolah-olah pemerintah itu harus ditumpas dari itu. Jadi dua-duanya punya dua ekstrim. Maka perlu ada penyeimbang di antara itu. Karena kenyataannya di mana-mana orang suka itu pasti memuji. Orang yang benci pasti mencela. Lah kalau sudah begitu pasti tidak objektif. Karena saya pengen semuanya ada pada proporsional. Apalagi kalau sudah bermuatan politik. Nah, mohon maaf. Gitu. Kalau Anda tidak berpihak, pasti ada orang juga yang nggak suka kan? Ya pastilah. Jangankan saya, dimanapun Pak Jokowi pun banyak yang nggak suka. Itu semuanya. Itu. Nah, Ustaz sendiri Deddy Corbuzier apalagi hatersnya lebih banyak daripada saya. Serius, hatersnya Deddy Corbuzier lebih banyak daripada hatersnya Wijayanto. Saya lihat kok, saya lihat di sosmed. Oh, makasih loh. Sampai ke polisi aja ada kok. Maaf, Anda lihat atau Anda ikut ganti nama jadi hater saya? Karena saya termasuk yang masuk dalam hater itu. Oh iya. Nah, tapi sempat tidak Pak Ustadz diprotes orang, ya makanya apa kira-kira haters yang mengatakan suatu pada Pak Ustadz tentang apa biasanya? Kalau masalah agama paling hanya ditinggalkan. Ditinggalkan itu dia tidak ikut dalam kelompok itu. Dan itu tidak hanya saya. Karena di dalam kelompok mainstream di umat Islam ini, kalau mainstream utamanya di Indonesia ini hanya dua, NU dan Muhammadiyah. Biasanya yang NU tidak senang Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak senang NU. Tetapi di tengah-tengah ada, artinya orang yang memang tidak mau menerima, ya kecuali dengan ustadznya. Maka jangankan saya, siapapun yang khotbah di situ, malaikat Jibril pun di situ ditolak. Itu. Jadi ada komunitas yang tidak mau mendengar kecuali dengan satu gurunya dia, atau jalurnya dia, atau ustadznya dia. Dan itu biasa dan memang begitulah. Oke. Nah, apakah hal tersebut menjadi benar ketika seseorang menurut ustadz ini akhirnya jadi begitu? Pertama, kelemahan bangsa Indonesia dalam beragama itu standar value itu pada kata orang, bukan pada sumber kebenaran. Contoh, kalau ada orang yang berbeda dengan saya, itu biasanya refernya, merujuknya bukan pada Quran dan hadis, tapi menurut kiai saya. Mestinya kiai saya lebih pintar daripada Wijayanto, dia sudah lama di Mekah jadi TKW 3 tahun situ. Jadi urusannya ke sana. Jadi kebenaran itu diukur pada tokoh. Nah, jangankan itu, negara saja itu semuanya tergantung tokoh. Undang-undang dasar bisa dirubah kalau tokoh-tokohnya itu bersepakat. Mohon maaf, dulu ada perdebatan walaupun saya tidak mungkin lama ya. Gus Dur itu tidak pas secara undang-undang karena harus sehat lahir dan batin. Tapi waktu itu sebetulnya undang-undang nggak membolehkan. Tapi karena semuanya sepakat, bisa saja jadi presiden, nggak apa-apa. Yang penting kesepakatan. Artinya dalam bernegara skup yang besar saja seperti itu, beragamanya orang Indonesia juga begitu. Maka kalau tokohnya mati, jangankan agama, partainya pasti akan kekurangan. Berarti pengkultusan. Ya, ya. Itulah kesalahan besar dalam beragama, selalu pada pengkultusan tokoh. Jadi ukuran kebenaran adalah lisan. Makanya persekusi itu menjadi marak karena orang ukurannya ada yang apa yang dikatakan, tidak pada sumber kebenaran. Padahal belum tentu benar. Itu. Saya aja kalau bikin supaya nanti dikeroyok semuanya lari ke tempatnya Mas Deddy Corbuzier, bisa aja kita bikin persekusi. Apa kita coba persekusi?
Artinya bisa saja orang disemangati dengan cara itu. Oke, baik. Nah gini, kan Ustadz mengatakan bahwa semua orang pasti punya kekurangannya, berarti Ya. kan intinya. Nah, dengan Ustadz berdiri di tengah-tengah dan bersikap netral, menurut Ustadz apa kekurangan Ustadz sendiri secara pribadi? Satu, tinggi badan. Oh maaf, ada yang main piano lebih. Ya, makanya saya juga Ya. enggak. Ya, yang kedua saya di dalam vokal pasti suara saya tidak bagus gitu. Saya operasi 2 kali di laring ini. Saya pernah jadi penyiar radio hampir ya 11 tahun, 13 tahun saya jadi penyiar radio. Dan kebetulan di siaran radio saya di Jogja dulu, yang suaranya bagus itu suaranya Melayu, wajahnya menipu. Itu banyak sekali itu. Suaranya Melayu tapi wajahnya menipu. Itu. Yang suaranya bagus-bagus, wajahnya nggak menarik. Oh, itu maksudnya Anda ya? Atau? Saya termasuk yang suaranya jelek. Oh ya, itu oke. sebenarnya maksud saya. Simpulkan sendiri. Oke. Ya. Baik, oke. Nah, kalau kita bicara menurut Ustadz tadi, dengan keadaan Tapi serius Mas, kelemahan saya satu di bidang harta. Saya tidak bisa mengelola uang. Sampai detik ini seluruh harta saya dipegang oleh istri saya. Saya pernah jadi bendahara di fakultas, saya nombok terus. Kenapa? Karena yang tertulis dengan yang ada itu kurang. Saya nombok terus. Ternyata saya tidak bisa mengelola uang. 2, tahta, artinya kedudukan. Saya tidak sanggup untuk menjadi pejabat. kalau dia menawarkan, Oh banyak sekali. kenapa Seandainya- nggak mau? Saya sudah mungkin 4 kali menolak untuk jadi pejabat daerah, dari wakil wali kota, dari anggota dewan, dari itu yang secara matematis mungkin bisa saja saya jadi itu semua. Kenapa Ustadz tidak mau? Karena saya belum siap masuk neraka. Gitu. Oke. Oke, baik Ustadz. Ustadz, Ya. apa kesulitannya menjadi seorang Ustadz Wijayanto? Yang jelas kesulitan sekarang adalah kehilangan privasi. Kalau uang bisa saya bantu, tenang. Bisa tapi nggak terlaksana. Apa gunanya? Orang Ngomong toh ya. Oh iya, ngomong minuman toh. aja kalau saya nggak nyuri nggak pernah saya dapat kok. Cuman saya tahu karena kita bersahabat, jadi nyurinya pun bukan tidak akan Pakai hati. Iya, pakai hati Iya, iya. itu. Jadi apa itu, Oke, Ustaz? pertama adalah kehilangan privasi. Hampir di semua tempat saya ini tidak nyaman. Mau di mau di mall aja nggak nyaman karena banyak orang nyapa. Saya senang disapa, tetapi kadang-kadang kehilangan privasi, apalagi bersama anak istri. Yang mulai, wah salam ya buat Deddy Corbuzier, jalan Deddy, sampai umroh haji. Umroh dan haji itu lebih banyak saya diajak foto daripada bimbing ibadah. Dan anehnya tidak memuji saya. Salam ya buat Deddy Corbuzier. Apa hubungannya? Yang umroh saya kok yang disalami malah Deddy Corbuzier. Dan itu serius, itu semuanya. Itu. Sayang, tolong ya Deddy Corbuzier. Semuanya mendoakan, mudah-mudahan segera tumbuh rambutnya. Itu semuanya. Setelah ini, kita masih akan ada Ustadz Wijayanto menemani kita sampai akhir acara nanti Ustadz. Tapi setelah ini kita akan kedatangan seorang wanita berhijab dengan suara yang luar biasa dan punya pengalaman yang luar biasa. Dan tetap ada Ustadz Wijayanto. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Prinsip pakai jilbab itu harus menutup. Satu, kedua tidak boleh ya terlalu ketat. Jadi full breast bodinya. Ketiga tidak boleh terlalu transparan. Sudah pakai cadar semuanya tapi dari plastik. Nah, juga enggak benar juga.
silakan Fatin. Terima kasih. Duduk kan ya saya? Iya. Hai Fatin. Baru ketemu. Oh, Mas, Apa kabar? Baik. Baik. Silakan duduk. Ini kenalin ini Ustadz Oh ya. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Fatin. Jauh-jauh aja nggak apa-apa. Iya. Ya gitu. Nanti wali saksi di mana nih? Oh. Gimana ya? Ustadz deketan atau nah. Iya, iya. Siap. Sip. Oke. Ini bagaimana nih? Tadi itu lagu judulnya adalah ketika Tangan dan kaki. tangan dan kaki dan bicara. kaki. Itu lagunya almarhum Chrisye ya. Bisa. Oh. Tapi pengarangnya Taufik Ismail. Ismail. Kok Anda tahu sih? Tahu gitu. Apa Anda kan bukan penyanyi? Ya, bukan penyanyi tapi tahu nyanyi. Ya. Luar biasa nih. Iya. Dan terinspirasi dari Dari Al-Quran, itu surat Yasin ayat 65. Jadi Al-Quran bicara tentang ketika mulut dikunci, tangan dan kaki yang bicara. Artinya orang tidak bisa menghindar nanti. dan dengar katanya almarhum Chrisye juga mengalami kendala pada saat lagi rekaman karena beliau selalu nangis katanya. Ah. Katanya. Oh. Saya dapat informasinya sih. Kalau kamu sendiri gimana? Ketika menyanyikan lagu ini? Alhamdulillah waktu itu berjalan dengan lancar, tapi lebih ke arah karena lagu ini kan menurut aku juga liriknya emang apa ya, puitis banget. Dan waktu itu rekaman dari jam 6:30 sampai jam 2-an lah. Karena aku kayak kurang fokus gitu loh, jadinya kayak aku mau rekaman lagi karena kan liriknya tuh kayak nggak bisa langsung aku dapetin gitu, karena emang dalam banget. Terus kenapa pilih lagu ini? Karena waktu itu aku sempat pengalaman nyanyi sama Kak Gita Gutawa, dan aku baru pertama kali baca liriknya satu lagu full, dan kayak suka aja gitu, kayak liriknya bagus banget sih gitu. Pak, lihat dong penampilan Fatin. Widih, Apa tuh? berantakan ya? Beda. Apa maksudnya? Beda. Lihat lebih apa gitu. Pak, Lebih perbedaannya apa? badannya Enggak, tetap imut. Itu kata lain dari Pendek ya. Dari bawah. Dari bawah. Wih, sepatunya. Terakhir kita undang dia Dia pakai nggak enak diliatin gini ya, udah dah, iya. Sepatunya dulu bukan sepatu cats ya? bukan ya sepatu cat terus pakai ini kaos kaki kayak saringan teh. Ngomongin nggak pernah kayak gitu. Oh, sekarang udah pakai hak. Iyalah. Wih, Kan ceritanya bajunya cewek. udah kayak gaun gitu bawahnya. kuliah gitu loh. Lebih Celana, baju. Celana. Ini udah stylish, lebih stylish loh, Terima Pak. kasih loh, amin. Endorse. Ulang ketawanya. Nah, gitu dong. Ada stylishnya sekarang atau gimana? Iya, ada stylist ya Kak. Widih. Karena aku belum ngerti. Kaya banget ya. Enggak, aku cari yang murah. Oh, cari yang murah. Oh, iya. Cari yang masih kayak ada hubungan teman lah. Jadi bisa ada teman. Kurang kerja ya kamu ya. Ya, saya kan kuliah ya Pak. Oh, iya, kuliah. Jadi harus menyeimbangkan kan kuliah. Oh, dosen. Iya. Saya heran kalau saya sejak pertama kenal sudah kuliah, kok sampai sekarang kuliah terus itu gimana? Kuliah apaan sih? Sudah semester berapa? Saya Mungkin senang. Semester enam. Tapi nggak masuk sih emang. Iya. Yang penting kan kuliah ya kan. Itu Ya, yang penting karena absen. tempat kuliahnya satu apartemen dengan saya. Oh, kuliah di apartemen? Enggak, kuliah aku kan daerahnya ada apartemen sampingnya. Oh, iya. Yes. Betul. Ini inspirasi gayanya tuh dari mana atau apa gitu? Juon ya kayaknya ya. Juon kan hantu, Pak. Hantu Jepang. Itu loh, celananya itu loh. Nah, ini loh kayak cewek gitu loh. Kayak kan ada beginian kan kayak Ini cewek buat gitu itu loh. kurungan bayi biar nggak kena nyamuk. Kelambu. Ya kelambu. Bukan. Nih, kagak tahu sih sebenarnya, tapi lucu aja gitu loh. Tapi bagus, hijabnya bagus. Oh, makasih loh. Ini arahnya kemana nih? Enggak, saya memuji hijabnya. Bajunya kok nggak matching ya? Ini udah matching loh, harusnya ini pakai stylist loh. Oh, pakai stylist ya. Kalau aku kan kayak, oh iya kalau lucu gitu, stylist aku yang ituin. Iya. Itu bulu-bulu apa? Ini nih, tahu, aku nggak begitu ngerti sih. Bulu ketiak ya katanya. Kayaknya kamu. Oh, iya. Ini bukannya kemoceng. Hah? Kok aku kesannya kayak salah gitu loh. Salah gitu loh. Udah, sih ah. Oh iya. Gini Ustaz, gitu. Ustaz, jangan Ustaz, sian aku. Iya. Kita bahasnya seru-seru aja Oke. gitu. Nah ini ada yang seru. Kita punya foto-fotonya Fatin. Widih.
Jadi terlihat cantik ya karena baju ya. Bisa Itu gitu ya? banyak tuh melalui banyak tahap, itu ada filter, itu ada Wih, ini semua kebohongan. kayak iklan department store ya. Ini kan tinggal dikasih bawah harga terusan 75.000 gitu kan. Tuh, itu tangan kenapa itu di situ tuh? Kan ceritanya biar kelihatan gitu loh kak. Oh. Kalau gitu, mas. Wis, udah ada. Udah kan. Oke. Fatin, saya mau nantang kamu. Oh ya, betul. Kamu kan berhijab nih. Ya, Berarti bisa dong hijab fashion yang sederhana-sederhana. bisa sederhana bisa. Saya sudah membayar Wah, orang kaya. seorang model terkenal ya. Terkenal, Cantik. cantik, bajunya bagus, Bajunya lebih bagus daripada koho saya. ya. Kita undang model kita ini ya. Silakan model cantik, yang bajunya bagus. Oh ini. Apa kabar, Mbak? Siapa namanya? Namanya siapa? Dini. Oh, Dini. Kok ada model kok dibayar? Kamu tuh ini dong, kenalin. Halo, Fatin. Ini Pak Ustadz juga kenalan, Pak Ustadz kenalan. Aku nggak usah kenalan, tanda tangan aja nanti. Oh, namanya Dini Sulaksono. Oh, salah. Oh, Emang bener. oh Dini aja. Oh belum. itu nama Laksananya nanti ya. Nanti. Oke. Oke, silakan Calon. Mbak Dini, ya duduk. Iya duduk, silakan model cantik ya. Iya bajunya bagus loh. Iya. Fatin sini. Oh, oke. Kita akan kasih Kirain udah tantangan lupa. Fatin. Sudah siap, Mbak Dini? Bagus ya. Silakan Fatin, di sini ada beberapa jenis kerudung sama ininya. Oke. Apa namanya ini? Jarum Jarum betul. ya? Sama ninjanya itu ya? Ini bukan ninja. Aduh, Nah, itu kelihatan nggak profesional ya. ya makanya kan saya kuliah aja Pak, menyanyi yang benar Ini Pak. bisa ditiru di rumah juga ya. Instagram penuh nih. Iya. Banyak yang follow dia. Follower nambah ya kan. Yang blog gue banyak. Ini Fatin jenisnya apa? Kan ada yang misalkan jenisnya daily gitu-gitu. Oh, ini ke daily hijab Oke. sih. Ini aku juga nyontek sih tadi. Diajarin sama siapa sih Fatin? Tapi kalau stylist sendiri Fatin bisa. Biasanya aku cuma kayak gini-gini aja sih Kak. Ini sendiri atau stylist? Sendiri. Terus habis itu ini di. Ini nyontek nih ya. Iya. Belajar dari Anu tadi Nu ya. Kan laki-laki Pak. Ini fashion stylistnya. Banyak fashion stylist laki-laki ya. Ember. Oh iya, gini dulu deng. Oh. Sorry Kak. Sorry. Ih, jarumnya ya. Maaf ya. Pegang aja sama modelnya biar gampang. Iya. Sorry. Oke nih. Ya. Hati-hati. Kamu nggak profesional. Iya. Pasang hijab kan jadi masak Iya, susuk iya. nih. Dah, alhamdulillah. Nah, lalu ini yang jadi sebelah sini tadi lebih pendek. Nah, ini yang lebih panjang diginiin, Giniin tuh maksudnya apa? di kebelakangin itu loh, terus diikat gitu di sini. Kata-katanya itu tuh Sorry. ini. Jadi diapain? Digulung. Modelnya sudah mulai biru, agak Enggak kok. Ini jadi kan, ini kan rada panjang, tapi terserah sih kalau misalnya seleranya emang segini, bisa segini aja. Tapi kalau mau di kebelakangin lagi juga bisa. Bisa jadi. Ih, Ya, bagus ya Fatin. Oh, makasih loh. Yang bilang ini bagus boleh kasih tepuk tangan. Nah, ya begitulah. Cukup dua orang doang ya. Udah, Bagus ya? Oh kayak gini. Iya. Terus belakangnya kan jatuh nggak? Enggak, karena diikat kan. Tapi kalau mau lebih aman lagi bisa dijarumin lagi sih. Oke, gimana Pak Bos? Lihat ya. Lihat di TV coba lihat. Oh, Pak Ustadz, nilai Pak Ustadz boleh? Kok ini mah jujur aja ya, saya nggak melihat ini bagus loh. Nggak serius, bagusnya gimana? Emang ini bisa aja sih, ini kan daily. Saya ngundang orang pakein hijab tuh banyak banget. Ini yang jadinya segitiga kotak 4 kaki cuma kamu. Kita kan ceritanya simple gitu loh mas, kayak yang effortless gitu loh, kayak hey gitu, kayak cuman 3 menit doang kayak udah jadi gitu. Pak Kamu Ustadz mau pakai begini? Karena apa? Aku butuh yang satu jarum cuma begini doang sih, jadi nggak begitu pakai yang kayak gini. Ya udah, kasih lihat Ustaz. Pak Ustadz silakan dinilai ini. Ada untuk 2 orang tadi bagus kok ini tadi.
Dinilai Ustaz. Terus ininya ngombai gini di bawah. Saya lebih kepada mohon maaf. Ada hal-hal yang perlu jadi prinsip. Pakai jilbab itu harus menutup, satu. Kedua, tidak boleh ya terlalu ketat, jadi full dress bodinya. Ketiga, tidak boleh terlalu transparan. Sudah pakai cadar semuanya tapi dari plastik, enggak benar juga. Yang ketiga nanti ada beberapa yang saya sampaikan. Oke, nanti kita sampaikan lagi Ya, Ustaz ya. Oke, dan kita akan lihat Dini setelah ini akan jadi cantik pokoknya ya. Oke, yang mana-mana tetap di hitam putih. Karena stresnya wanita itu hilang kalau dibawa ke mall. Insya Allah para suami kalau punya istri kok stres, bawa ke mall. Insya Allah stresnya hilang, pindah ke suami. Ini baru. Keren nih jawabnya nih, luar biasa. Bukan Pak, bukan Fatin. Tadi waktu iklan ini saya yang benerin. Serius? Iya, ada aku sekitaran 30% ambil. Tapi Tadi kan agak amburadul, nah sama saya jadi rapi. Jadi rapi ya. Terima kasih Mbak Terima Dini. kasih Mbak Dini, terima kasih ya. Cantik ya Mbak Dini ya. Salaman dulu ya. Pak Ustadz itu, Pak Ustadz. Hai Din, selamat ya. Makasih, maaf ya. Selamat apa Pak Ustaz? Ya, ditunggu undangannya. Oh iya, terima kasih. Perasaan yang bintang tamu si Fatin, tapi yang primadona si Dini ya. Itu artinya Fatin itu ya oke lah. Keluarkan. Wow. Fatin tuh, wih. Ya, Siapa sih yang lebih cantik dari Fatin? Allah, banyak banget. Banyak. Oke Ustadz, saya mau tanya dengan Ustadz nih ya. Siapapun Fatin juga boleh tanya. Temanya saya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya, jadi kan banyak. Ini kalau ini menurut saya ya. Iya. Menurut saya. Banyak wanita misalnya dilecehkan secara seksual karena dia pakai rok pendek. Iya. Contohnya gitu. Lalu wanitanya disalahkan karena kenapa pakai rok pendek gitu. Nah kalau menurut saya salah dua-duanya gitu. Yang cowok Betul. ya salah, yang cewek ya salah gitu kan, sama aja kayak maling masuk ke rumah yang rumahnya nggak dikunci. Ya. Malingnya salah, yang rumahnya nggak dikunci ya salah gitu kan. Menurut Ustadz gimana tuh Ustadz? Saya jarang sekali sependapat dengan Mas Dedi, tapi dalam hal ini sekali ini saya cocok. Iya. Betul. Itu betul juga kebetulan tuh ya Ustadz. Iya, artinya itu. Jangan-jangan pernah dengar saya. Lo enggak. Artinya ini kan reciprocity ya, artinya timbal balik. Betul. Jadi tidak mungkin orang itu salah itu karena ada api, karena ada asap, karena ada api. Jadi jangan nyalahkan asapnya kalau memang ada api, atau asap itu timbul karena ada api. Kan ada reciprocity itu. Maksud saya begini. Ada sisi eksternal dan internalnya. Eksternalnya mungkin karena ada ya seksi-seksi, tapi internalnya karena nafsu nggak dikendalikan. Makanya kemarin Ramadan itu sebetulnya inti dari Ramadan itu banyak orang mendengarkan tapi nggak paham, yaitu kata imsak. Imsak itu mengendalikan nafsu. Karena nafsu itu senengannya yang jelek-jelek, maka setiap orang mau berbuat jelek, adrenalinnya akan berbicara tentang susahnya. Apa? Orang berbuat jelek itu yang dibayangkan senangnya, tapi kalau berbuat baik yang dibayangkan adalah susahnya. Contoh, orang itu kalau besok pagi puasa, laparnya mulai hari ini. Kebayang-bayang Iya, ya. puasa besok pagi, laparnya. Tapi kalau mau pikniknya masih 2 minggu, senangnya mulai hari ini. Wah, besok piknik, jajar Fatin, kalau bisnya belok kiri, ambruk kanan. Kalau bisnya belok kanan, ambruk kanan lagi. Karena pacarnya di kanan. Pikniknya masih 2 minggu, senangnya mulai hari ini. Itu kenapa? Karena itu nafsu. Tapi tidak semua nafsu seperti itu. Kecuali nafsu yang sudah ada habit, pembiasaan. Maka agama adalah mengajarkan orang untuk habituation. Berarti koridor ya. Ya, Jadi ada semua koridor dan itu semuanya. Karena begini, sama dengan mohon maaf sebetulnya. Orang jualan babi nggak usah dilarang. Kalau memang orang Islam, walaupun ada babi 2 kuintal di sini gratis, dia tidak akan makan. Demikian juga seperti itu. Tapi jangan sampai juga kita nyodor-nyodorkan. Kita sudah puasa, ini babi aja, nggak usah. itu doanya. Nah, nafsu ini. Tapi nafsu ini nanti dibiasakan. Pembiasaan inilah yang paling penting. Maka yang tadinya beban sekarang jadi pelepas beban. Contoh,
Orang itu kalau nggak biasa sholat, sholat itu beban. Tapi kalau udah biasa sholat, sholat jadi pelepas beban. Kita mau tidur kok belum sholat isya, rasanya wah ada yang ganjel. Tapi kalau sudah biasa nanti, orang itu biasanya subuhnya pagi, kok subuhnya kesiangan, itu kerja itu keliru-keliru. Kenapa? Subuhnya kesiangan. Jam berapa? Jam 7. Lah biasanya jam berapa? Setengah 7. Setengah 7 juga kesiangan. Mohon maaf, itu itu subuhnya para artis itu. Kurang ajar itu. Ya. Kurang ajar. Artinya apa? Artinya kita ya artis ya ustadz ya siapa pokoknya subuh ke situ itu kesiangan maksud saya. Artinya bahwa habit itu menjadi hal yang sangat penting. Artinya bahwa kebiasaan yang baik itu bisa dibiasakan. Hal baik bisa dibiasakan. Ya. Kalau saya keluar dari agama contohnya saja orang olahraga biasanya males. Tapi kalau orang olahraga seminggu terus lama-lama begitu nggak olahraga dia cemas gitu. Betul. Karena pengen olahraga gitu Ya, kan intinya betul, kan. betul. Artinya hal baik bisa menjadi sebuah kebiasaan Betul. sebenarnya. Dan itulah karakter. Nah, bicara soal puasa dan hawa nafsu nih Ustaz. Haters kan banyak di mana-mana nih Ustaz ya. Ini misalnya saya lagi posting sesuatu gitu. Ini baru-baru aja gitu. Terus tiba-tiba jam 2 siang saya dikatain. Katanya pakai kata-kata kasar gitu misalnya ya. Dan kebetulan misalnya dia muslim gitu ya. Apakah itu artinya dia udah buka duluan nih Ustaz ya? Sebetulnya puasanya tetap sah tetapi tidak dapat pahala. Puasanya sah Ya, tapi sah, tidak tapi dapat nggak dapat pahala. pahala karena dia tidak makan nggak minum tapi pahalanya hilang. Jadi dia tetap gugur kewajibannya tapi nggak dapat privilege apapun dari puasanya. Itu yang disampaikan Nabi. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Karena pesan moralnya tidak dia sampaikan. Suatu ketika Nabi pernah itu jalan di waktu puasa ada wanita yang memarahi pembantunya keterlaluan. Lu pulak kulu mukil jalur tubi daun sobuan juru busak dah itu namanya. Itu padahal sedang puasa kata Nabi dia puasa nggak dapat apa dari puasanya karena nggak mengendalikan nafsunya. Nah, salah satunya makanya kalau diajak berantem suruh mengatakan afan ini soimun maaf saya lagi puasa. Jangan diteruskan nanti setelah buka saya hajar kamu jangan. Artinya itu di tengah puasa kok masih begitu maka kehilangan pahalanya. Seperti kita ini boleh masuk ke mall, boleh masuk, tapi nggak bawa uang sama sekali. Ngapain? Cuman numpang ngadem sama cari wifi, cuman itu aja. Jadi capeknya doang yang dapat ya. Itu, Ustaz, apalagi ya. wanita sangat menghayati, karena stresnya wanita itu hilang kalau dibawa ke mall. Insya Allah para suami kalau punya istri kok stres bawa ke mall. Insya Allah stresnya hilang pindah ke suami. Baik Ustaz, nah sekarang saya mau tanya, gimana nih cara menjaga hawa nafsu? Contohnya gini, saya nafsu banget sama Ustaz. Enggak. Sama lawan jenis. Tuh, nafsu itu kan bukan hanya Iya, nafsu nafsu apa seksual. Nafsu misalnya saya nafsu banget ingin ngatain Ustadz kan bisa. Kan mungkin gitu. Atau saya nafsu dengan lawan jenis saya gitu. Nah ini, tapi saya tahu bahwa dia apa ya, misalnya kalau saya melakukan itu berarti ini pemerkosaan contohnya gitu. Nah kan banyak orang, makanya saya agak bingung juga karena secara psikologis gitu itu karakter orang gitu, bahwa ada orang yang memang gampang untuk menahan nafsu dan moralnya kuat, ada orang yang memang moralnya nggak ada gitu. Tapi bagaimana melatih moral tersebut? Mungkin pertanyaannya gitu. Yang paling esensial adalah dikembalikan kepada lingkaran Tuhan, yaitu orang itu dimasukkan dalam God spot. Kenapa orang Kristen lihat apa-apa puji Tuhan? Orang Hindu Buddha nyebut nama Tuhan. Orang nggak beragama aja ada apa-apa, oh my God, oh my God, oh my God. Kenapa? Orang Islam juga lihat apa-apa begitu. Lihat orang cantik, subhanallah. Lihat orang jelek, naudzubillah. Jeleknya kenapa ke saya Pak Ustaz? Enggak, kan saya ngomongnya sama Mas Dedi. Jadi gitu. Itu maksud saya. Lihat orang cantik, alhamdulillah. Lihat orang jelek, Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, syukur kalau menyadari. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ya, Pak gitu. Ustaz. Kenapa harus begitu? Karena di situ akan ada God spot, nanti akan memproteksi dari nafsu yang melanggar. Makanya orang berbuat jelek tidak pernah berdoa. Tidak ada orang mau nyopet bismillahirrahmanirrahim nawaitu nyopetun, enggak ada. Orang mau tawuran, ya Allah berilah kemenangan dalam tawuran nanti ya Allah. Matikan 6 orang, enggak pernah. Orang mau berbuat seksual, baik deh sebelum pacaran kita mulai ala hadiniyah al-fatihah, enggak. Makanya dalam perang saja orang tidak boleh menghancurkan di mana Tuhan itu disebut. Misalnya perang saja nggak boleh menghancurkan gereja, nggak boleh menghancurkan kelenteng, biara, tidak boleh. Karena di situ ada God spot di mana orang berdoa.
perang loh ya, dalam keadaan perang tidak boleh dihancurkan, karena di situ untuk orang supaya ada dalam lingkaran Tuhan. Maka orang keluar dari masjid pasti lebih baik, orang keluar dari gereja pasti lebih baik. Karena apa? Ada pengaruh di spot itu. Jarang orang mau tawuran ke gereja dulu, mau tawuran ke masjid dulu, jarang. Mau pesta narkoba nanti ya di masjid habis sholat asar, itu di bawah pengimaman ada 5, nggak mungkin. Nah itu contohnya. Salah satu paling mudah adalah dikembalikan pada lingkaran Tuhan, hadirkan gospel, berdoa. Kenapa orang Islam itu apa-apa suruh berdoa? Mau makan berdoa, mau minum berdoa, luar biasa. Karena itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan, sehingga nanti ada proteksi dari kejahatan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Menarik sekali pembahasannya. Kita break dulu, kita kembali lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Lagu masih dibikin yang bareng Kan nggak aku tahu belum siapa. bilang berapa persen. Kan aku iya. belum selesai Berapa tadi. persen? Sekitar 25% lah. Itu kayak mau nikah, bikin Ya, masih sama Fatin, Ustadz Wijayanto. Si Kajen nanya deh, saya nanya sama Fatin, dia agak-agak sentimen sama saya. Bapak sih nanyanya suka rese. Enggak, Iya, jadi dia kesel. enggak kok, saya cuma tadi nanya nomor telepon, dia saya ya. Bukan. Saya. Yang nanya bukan Bapak. Masa sih? Ada deh. Ada apa ini? Ada apa? Iya, Fatin, Kenapa, kedepannya Kakak? ada project apa? Oh iya, project ya. Project. Aku... Jadi gitu ya? Iya. Ah, palsu ya? Jadi insya Allah aku akan ada project album kedua. Tapi masih pengerjaan sih, masih jauh banget. Oh, berarti belum ada apa-apa lah ya? Ya Allah ya. Iya masih Sama di siapa, kepala sama aja. siapa? Sama siapa masih belum tahu. Loh ya belas nggak ada apa-apa kalau gitu. Iya, kan belum ada kolaborasi sama siapapun. Tapi udah tahu mau ngapain? Tahu lah, aku nyanyi lah, aku nyanyi. Lagunya udah ada? Ya lagi dibikin. Lagu masih dibikin yang bareng Kan nggak aku tahu belum siapa. bilang berapa persen. Kan Oh aku iya, belum selesai berapa tadi. persen? Sekitar 25% lah. itu kayak mau nikah, bikin undangan, tapi sudah ada tanggalnya, tapi melawan siapa nggak ngerti. Kan namanya manusia Ustaz, cuma bisa berencana. Insya Allah semoga terjadi sesuai rencana. Why not gitu ya? Amin. Mudah-mudahan sukses album Terima keduanya kasih. ya. Amin amin amin. Oke, baik Ustadz, ada pesan buat Fatin mungkin supaya Supaya apa tuh? Supaya lurus. Ya, kalau saya ya segera nikahlah karena Ya Allah. itu satu, kedua Calonnya. segera lulus dulu. Oh, ya, Karena betul, orang betul. itu citra dirinya pada keilmuannya. Orang itu walaupun dihargai citra dirinya karena otaknya, karena memorinya, karena orang secantik apapun kalau hilang akalnya kan nggak ada. Mau punya istri cantik tapi edan kan nggak mau. Iya. Tuh, jadi Ustadz mengatakan segera nikah, tapi lulus kuliah dulu. Jadi Iya, intinya lu nggak lulus, lu nggak usah nikah. Gitu. Enggak, kita ambil yang lebih halusnya aja kali ya. Iya, iya. Lebih enak didengar gitu loh. Oh, itu lebih halus ngomongnya. Betul. Iya. Tapi intinya adalah lulus sekolah, karir tetap maju. Amin, terus. amin. Oke, baik Fatin, terima kasih Ustadz Wijayanto, terima kasih. Sama-sama. Buat pesannya juga tadi saya belajar banyak juga dengan semua bintang tamu saya, apalagi tadi ketika Ustadz mengatakan tentang puasa. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang negatif, walaupun nahan lapar, nahan minum, artinya cuma dapat laparnya doang, tapi hikmahnya, faedahnya, bahkan pahalanya, berkahnya semuanya malah nggak ada ya, cuman hanya lapar dan minumnya doang, intinya seperti itu. Karena kalau kita bicara tentang baik saja itu nggak cukup kalau kita belum melakukan apapun. To talk goodness is not good, to do it is. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.